Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sindrom nefrotik pada anak. Apakah kalian tahu apa itu sindrom nefrotik? Jadi, sindrom nefrotik adalah sekumpulan gejala karena rusaknya ginjal pada bagian glomerulus sehingga protein bocor ke dalam urin dalam jumlah yang besar. Akibatnya, protein dalam darah mengalami penurunan dan tubuh menahan kelebihan cairan sehingga menimbulkan pembengkakan atau edema cairan. Adapun penyebabnya, yang pertama yaitu sindrom nefrotik primer. Jenis ini terjadi langsung pada ginjal tanpa dipicu penyakit lain. Ini adalah tipe yang sering kita temukan pada anak, dengan contohnya yaitu focal segmental glomerulosclerosis, di mana kondisi ini seringnya kecil ginjal mengalami gangguan protein bocor keluar. Yang kedua yaitu sindrom nefrotik sekunder, muncul karena dari penyakit lain yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Contohnya seperti diabetes, lupus, kanker, serta penggunaan obat lithium. Yang ketiga yaitu ada sindrom nefrotik kongenital, terjadi sejak bayi karena kelainan genetik yang membuat ginjal rusak sejak lahir. Oke, kita masuk ke penyebab sindrom nefrotik pada anak. Jadi, sindrom nefrotik pada anak itu disebabkan karena adanya kerusakan atau kebocoran pada ginjal. Penyebab yang paling sering terjadi adalah kelainan minimal, yaitu terjadinya perubahan yang sangat halus pada ginjal yang menyebabkan protein keluar melalui urin. Yang kedua yaitu ada FSGS, yaitu terjadinya kerusakan pada hanya sebagian pada penyaring ginjal. Yang ketiga ada disebabkan oleh peradangan pada ginjal, contohnya glomerulonephritis membranopoioperaktif. Dan yang terakhir, pada beberapa kasus sindrom nefrotik ini dapat disebabkan akibat telah terinfeksi dari infeksi bakteri, contohnya seperti peradangan pada tenggorokan, yaitu disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Tahukah teman-teman bagaimana patofisiologi dari sindrom nefrotik? Sindrom nefrotik terjadi karena kerusakan glomerulus yang membuat membran glomerulus lebih permeabel. Akibatnya, protein darah terutama albumin bocor ke urin, sehingga terjadi proteinuria masif. Kehilangan albumin terus menyebabkan hipoalbuminemia karena meskipun hati meningkatkan produksi albumin, jumlahnya tidak dapat menggantikan kehilangan melalui urin. Penurunan albumin membuat tekanan onkotik menurun, sehingga cairan berpindah ke jaringan dan menyebabkan edema generalisata. Saat volume darah efektif menurun, tubuh mengaktifkan sistem renin-angiotensin yang memicu retensi natrium dan air, sehingga edema semakin bertambah. Peningkatan permeabilitas glomerulus ini dapat disebabkan oleh peradangan, infeksi, atau gangguan autoimun. Kombinasi proses ini menghasilkan gejala asindrom nefrotik, yaitu proteinuria, hipoalbuminemia, edema, dan juga hiperlipidemia. Ada beberapa tanda dan gejala dari sindrom nefrotik. Yang pertama, pembengkakan parah yang terjadi di seluruh tubuh karena adanya penumpukan cairan. Yang kedua, kelebihan protein di dalam urin. Yang ketiga, kadar protein albumin dalam darah kurang dari 30 gram per liter. Yang keempat, pembengkakan yang menyebar di kaki, muka, perut, dan paru-paru. Yang kelima, hilangnya nafsu makan. Yang keenam, merasa lelah dan letih. Yang ketujuh, nyeri di area perut. Yang kedelapan, berat badan bertambah. Yang kesembilan, kelenjar tiroid bekerja lebih keras. Ini tapi jarang terjadi. Yang ke-10, kadar kolesterol darah yang tinggi. Yang ke-11, resiko darah menggumpal yang tinggi yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada tanda bahaya dari sindrom nefrotik. Yang pertama, pembengkakan cairan dan berat, di mana ini terjadi pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, mata, atau bagian tubuh, di mana anak akan sedikit mengucis. Lalu jika terjadi pada organ dalam seperti jantung, paru-paru, anak akan kesulitan untuk bernafas. Yang kedua, ada urin berbuih atau membusuk, di mana ini terjadi karena kebocoran protein dari ginjal yang mengakibatkan urin menjadi berbuih atau berlusak. Yang ketiga adalah kenaikan berat badan yang disertai dengan resistensi cairan, di mana bobot anak akan naik dikarenakan penahanan cairan akibat albumin yang sangat rendah. Selanjutnya ada gejala komplikasi yang akan muncul pada anak sindrom nefrotik. Yang pertama, pembekuan darah atau trombosit. Yang kedua ada infeksi. Yang ketiga ada gagal ginjal, dan yang terakhir adalah kolesterol. Komplikasi sindrom nefrotik dapat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian secara signifikan. Komplikasi sindrom nefrotik dapat terjadi akibat proses penyakit itu sendiri atau
efek samping dari terapi. Komplikasi sindrom nefrotik terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada infeksi berat. Infeksi berat dapat terjadi karena hilangnya protein imunoglobulin atau antibodi melalui urin dan gangguan pada sistem imun. Infeksi yang berbahaya yang sering terjadi pada anak-anak yang pertama itu adalah peritonitis spontan, pneumonia, dan selulitis. Yang kedua ada tromboembolisme. Tromboembolisme dapat terjadi akibat peningkatan resiko pembekuan darah abnormal, terutama trombosis vena ginjal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan faktor-faktor prokoagulan yang meningkat dan antikoagulan seperti atitrombin 3 hilang melalui urin. Yang ketiga itu ada gagal ginjal. Gagal ginjal dapat berupa gagal ginjal akut yang dipicu oleh hipovolemia berat, shock, dan trombosis vena ginjal. Adapun gagal ginjal kronik yang dipicu oleh probabilitas kerusakan glomerulus. Dan yang keempat itu ada hipovolemia. Hipovolemia adalah penurunan volume cairan intravaskuler yang menyebabkan shock. Kondisi ini dipicu oleh perpindahan cairan pada interstisial edema yang diperburuk oleh diare dan penggunaan diuretik. Dan yang terakhir itu yang kelima, gangguan endokrin dan pertumbuhan. Penggunaan jangka panjang glukosteroid atau steroid dapat memicu gangguan pertumbuhan pada anak seperti obesitas, katarak, dan osteoporosis. Jadi untuk penanganan sindrom neurotik ada 2. Yang pertama, obat diuretik atau obat buang air kecil. Tujuannya untuk mengurangi bengkak dengan membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan. Lalu selanjutnya pada bengkak ringan dan fungsi ginjal masih baik, dokter itu biasanya memberi diuretik thiazid atau diuretik ringan. Pada bengkak berat digunakan diuretik low seperti furosemid, yaitu biasanya lebih efektif jika diberikan lewat infus. Lalu pemakaian diuretik harus hati-hati, terutama jika pasien itu kekurangan cairan di dalam tubuh ataupun darah, karena bisa menyebabkan tekanan darah turun dan fungsi ginjal untuk memburuk. Lalu tekanan darah, fungsi ginjal, dan kadar kalium dalam darah harus selalu dipantau. Dan juga obat ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Lalu untuk yang kedua yaitu terapi kortikosteroid atau obat penakar radang dan daya tahan tubuh. Contohnya prednisolon, dan metilprednisolon. Sebelum diberikan pasien harus diperiksa dulu apakah ada TBC atau tuberkulosis, karena obat ini bisa memperparah infeksi dosis. Untuk dosis prednisolon berdasarkan standar ISKDC atau International Study of Kidney Disease in Children, 4 minggu pertama prednison 60 mg per hari atau 2 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu 4 minggu berikutnya tetap dilanjutkan meskipun gejala membaik. 4 minggu selanjutnya dosis diturunkan menjadi 40 mg diberikan selang-seling atau beberapa hari dalam seminggu sesuai anjuran dokter. Selanjutnya ada terapi hiperlipidemia. Untuk pengobatan kadar lemak darah tinggi dapat diberikan obat statin, obat fluorokolesterol. Obat ini bermanfaat untuk mengurangi pengumpulan trombosit, menurunkan faktor pembekuan, menghambat peradangan, dan menghambat penumpukan pada ginjal. Selanjutnya ada terapi antibiotik. Terapi ini diberikan saat pasien sindrom nefrotik mengalami infeksi harus ditangani dengan baik untuk menurunkan resiko memburukkan penyakit. Antibiotik yang sering digunakan adalah golongan penicillin dan cephalosporin. Selanjutnya ada terapi antikoagulan. Pemberian obat antikoagulan menyejar darah pada sindrom nefrotik dilakukan jika kadar albumin sangat rendah atau selama urin masih mengandung protein tinggi. Tindakan pencegahan sederhana untuk mencegah pengumpulan darah dapat dilakukan dengan latihan fisik pada tubuh kain, mencegah kekurangan cairan, menghindari inmobilisasi atau kedua amal, serta menghindari tindakan menusuk pembuluh darah besar tanpa alasan yang jelas. Jadi, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada penyakit sindrom nefrotik yang pertama ada pemeriksaan Gorin FST.
secara rutin untuk mengetahui glukosa, seperti ketol, halografitas, leukosit estriense, dan nitrit. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan urinalisis secara mikroskopis. Pemeriksaan ini untuk memeriksa darah meliputi elektrolit seperti K, Na, Ca, dan Ci. Kemudian ada BUN, kemudian ada kreatinin, albumin, kolesterol, trigliserida, dan protein lain. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan elektroforesis protein urea. Ini untuk pembedaan protein dari kelainan glomerular atau albumin. Kemudian keempat ada pencitraan yang meliputi USG ginjal, dan yang terakhir ada pemeriksaan biopsi ginjal. Selanjutnya yaitu ada pendidikan kesehatan untuk sindrom Nephrontic. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada edukasi tentang diet yang terbagi menjadi 3 komponen, yaitu dengan membatasi asupan natrium atau garam. Dan yang poin kedua yaitu konsumsi protein secukupnya, dan poin ketiga yaitu kontrol cairan. Selanjutnya edukasi yang kedua yaitu edukasi mengenai pengobatan dan pemantauan. Ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu ada kepaksaan pengobatan, dan yang kedua ada pemantauan tanda-tanda kambuh, dan yang ketiga yaitu ada cara penggunaan disuntik kuren di rumah. Yang ketiga yaitu ada edukasi mengenai pencegahan komplikasi. Ini meliputi 2 komponen. Yang pertama yaitu ada edukasi mengenai risiko infeksi, dan yang kedua yaitu ada edukasi mengenai vaksinasi yang direkomendasikan. Terus yang terakhir yaitu ada edukasi gaya hidup sehat. Ini meliputi 3 komponen juga. Yang pertama yaitu ada edukasi tentang aktivitas fisik, dan yang kedua yaitu ada istirahat dan manajemen stres, dan yang terakhir yaitu ada kontrol penyakit penyerta. Berdasarkan pembahasan dalam modul digital ini, dapat disimpulkan bahwa intervensi keperawatan yang bersifat holistik dan berfokus pada kebutuhan fisik dan psikologis pasien, khususnya pada anak dengan sindrom nefrotik, sangat efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan. Pendekatan dengan model adaptasi sesar kalisteroid dan terapi bermain terbukti mampu menurunkan kecemasan pada anak selama hospitalisasi. Secara keseluruhan, sedangkan manajemen cairan yang tepat dapat mengatasi hipervoleminya dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Secara keseluruhan, intervensi keperawatan yang komprehensif memberikan dampak positif bagi kondisi fisik, kesejahteraan psikologis, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan.